Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan pengarahan pada praktikum ini, yaitu yang berjudul hidrolisis pati dengan HCl. Pati merupakan salah satu jenis polisakarida yang banyak ditemukan di alam. Nah, pada tumbuh-tumbuhan, pati memiliki atau bersifat sebagai makanan cadangan disimpan di dalam biji, buah, umbi, dan batang, di mana tumbuh-tumbuhan yang mempunyai kadar pati yang tinggi dapat ditemukan pada padi, sagu, ketela pohon, telah rambat, dan jagung. Pati atau amilum merupakan karbohidrat kompleks yang bersifat tidak larut di dalam air, berwujud bubuk, tawar, dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa yang sebagai produk fotosintesis dalam jangka yang panjang. Apabila dilihat dari rumus kimianya, pati adalah karbohidrat yang berbentuk polisakarida berupa polimer anhidrat monosakarida dengan rumus umum C6H10O5N, di mana komponen utama sendiri dari penyusun pati itu adalah amilosa dan amilopektin. Hidrolisis adalah suatu reaksi penguraian antara suatu senyawa dengan air yang tersebut pecah atau terurai, di mana hidrolisa pati terjadi antara suatu reaktan pati dengan reaktan air, di mana reaksi hidrolisa pati banyak diaplikasikan secara komersil untuk memproduksi glukosa, sirup glukosa, dan maltodextrin, di mana proses hidrolisa pati sendiri dapat dijalankan atau digunakan dengan menggunakan katalisator bisa berupa enzim atau asam. Nah, katalisator yang sering digunakan adalah asam klorida, namun ada katalisator lain yang bersifat untuk mempercepat reaksinya, ada yang bersifat asam, ada asam sulfat, asam nitrat. Namun pada praktikum hari ini kita menggunakan katalisator asam klorida, di mana proses hidrolisa dapat berjalan dengan baik apabila menggunakan data kinetika yang tepat untuk mengendalikan produk yang dihasilkan. Proses hidrolisa pati dengan asam pertama sekali ditemukan oleh Kirchhoff pada tahun 1812, namun diaplikasikan atau diproduksi secara komersial baru terlaksana itu pada tahun 1850. Nah, pada proses ini sejumlah pati lebih dulu diasamkan sampai mencapai pH 2, lalu dipanaskan dengan uap di dalam suatu tangki yang memiliki tekanan temperatur yaitu 120 sampai 140 derajat Celcius. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pada reaksi hidrolisis pati dapat kita lihat pada slide, yaitu ada temperatur. Dari kinetika reaksi dapat kita ketahui apabila semakin tinggi temperatur reaksi, makin cepat pula lah terjadi jalannya reaksi. Yang kedua, waktu. Apabila semakin lama waktu hidrolisis yang terjadi, maka konveksi yang dicapai semakin besar pula. Yang ketiga, ada pencampuran reaksi. Pencampuran reaksi ini karena pati sifatnya sukar larut dalam air, maka perlu dilakukan pengadukan agar kontak bulir-bulir dan pati dapat berlangsung dengan baik dalam proses batch. Yang keempat, ada konsentrasi katalis. Seperti yang kita ketahui, pada suatu reaksi, penambahan katalis bertujuan adalah memperbesar kecepatan reaksi. Jadi semakin besar konsentrasi katalis yang dipakai, makin cepat pula reaksi hidrolisis yang terjadi. Dan yang kelima adalah kadar suspensi pati. Perbandingan antara air dan pati yang tepat
akan membuat reaksi hidrolisis berjalan lebih cepat. Hasil reaksi hidrolisis pati dengan HCl. Dapat kita lihat pada slide bahwasanya pati yang dipanaskan dengan HCl di sini adalah untuk mempercepat reaksi. Akan terurai menjadi karbohidrat sederhana, yaitu maltosa. Diuraikan kembali atau diberikan katalisator sehingga terbentuk glukosa. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya apabila maka di sini tidak akan terjadi reaksi karena reaksi antara air dan pati itu berlangsung sangat lambat. Perlukanlah katalisator HCl ini tadi agar terbentuk glukosa sederhana untuk mempercepat terjadinya reaksi. Selanjutnya, adapun prinsip kerja pada praktikum kita hari ini adalah polisakarida adalah rantai monosakarida yang jika dihidrolisis rantainya makin lama semakin pendek. Nah, itulah gunanya tadi digunakannya hidrolisis katalisator asam klorida tadi adalah rantainya makin lama akan semakin pendek. Hidrolisis terjadi jika dipanaskan dengan asam akan mempercepat reaksi. Nah, tadi asam klorida tadi fungsinya adalah untuk mempercepat reaksi. Pati jika dipanaskan dengan HCl akan terurai menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, maltosa tadi, secara berangsur-angsur, maka di katalisator kembali akan terbentuk monosakarida yaitu glukosa. Nah, pada percobaan hari ini dilakukan adalah untuk membuktikan adanya polisakarida. Percobaan ini dilakukan dengan memasukkan konsentrasi HCl yaitu 5 tetes, 10 tetes, dan 15 tetes. Nah, itu nanti kalian jelaskan di pembahasan. Kenapa berbeda-beda konsentrasinya? Apa kegunaannya? Apakah semakin tinggi konsentrasinya akan mempengaruhi atau tidak? Nanti kalian akan jelaskan karena sebelumnya ada beberapa faktor tadi yang mempengaruhi. Nah, itu salah satu penjelasannya. Selanjutnya, dalam hidrolisis karbohidrat, pati akan mengalami proses pemutusan rantai oleh enzim atau asam selama pemanasan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, nanti di dalam penjelasan akan dijelaskan prosedur kerjanya yang dilakukan oleh asisten. Kalian boleh amati perubahan warna yang terjadi ketika ditambahkan hasil cut, selanjutnya ditambahkan dengan iodium, selanjutnya dilakukan atau dilihat perubahan warna yang terjadi. Nah, di sini saya jelaskan fungsi HCl tadi adalah untuk mempercepat reaksi. Nah, untuk larutan iodium sendiri adalah untuk mengetahui seberapa sempurnanya. Untuk mengetahui larutan iodium itu tadi adalah untuk mengetahui apakah pati atau amilum sudah terhidrolisis sempurna atau belum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik bisa memperhatikan prosedur pekerjaannya tadi, diamati perubahan warna yang terjadi, selanjutnya dijelaskan pada pembahasan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada praktikum hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari asisten biokimia ingin mendemonstrasikan praktik selanjutnya dengan judul hidrolisis pati dengan HCl. Prinsip percobaan sebagai berikut.
Pada praktikum hari ini, sampel yang digunakan yaitu pati dari beras. Pertama, ditimbang sampel sebanyak 1 gram dalam 100 ml Aquades. Berikut sampel yang telah dilarutkan. Apabila masih terdapat serbuk-serbuk pati, dapat kita saring. Disiapkan 3 tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi diisi dengan 10 ml larutan pati. Pada tabung pertama, ditambahkan 5 tetes HCl pekat. Pada tabung kedua, ditambahkan 10 tetes HCl pekat. Dan pada tabung ketiga, ditambahkan 15 tetes HCl pekat. Kemudian, ketiga tabung dipanaskan di atas penangas air. Setiap 3 menit, diambil 1 tetes sampel pada masing-masing tabung dan diletakkan di plat tetes. Pada menit ketiga, diambil sampel dan diletakkan 1 tetes sampel pada plat tetes. Kemudian, ditambahkan 1 tetes iodium pada masing-masing sampel. Lalu diaduk. Reaksi dihentikan jika sampel telah memberikan warna iodium. Pada menit ke-6, diambil sampel pada masing-masing tabung. Kemudian, diletakkan 1 tetes pada plat tetes. Ditambahkan 1 tetes iodium pada masing-masing sampel. Lalu diaduk. Pada menit ke-9, diambil masing-masing sampel kecuali pada tabung ketiga, karena telah menunjukkan warna iodium. Diletakkan 1 tetes pada plat tetes. Kemudian ditambahkan 1 tetes iodium pada masing-masing plat. Lalu diaduk. Dilihat perubahan yang terjadi. Pada menit ke-12, diambil sampel hanya pada tabung pertama. Lalu diletakkan 1 tetes sampel. Kemudian ditambahkan 1 tetes iodium. Lalu diaduk. Pada menit ke-15, diambil sampel pada tabung pertama dan diletakkan 1 tetes di plat tetes. Ditambahkan 1 tetes iodium, lalu diaduk. Pada menit ke-18, diambil sampel pada tabung pertama, kemudian diletakkan 1 tetes di plat tetes. Ditambahkan 1 tetes iodium, lalu diaduk. Pada menit ke-21, diambil sampel pada tabung pertama, kemudian diletakkan 1 tetes pada plat tetes. Ditambahkan 1 tetes iodium, lalu diaduk.
Hasil akhir dari percobaan ini. Hasil yang didapatkan pada tabung 1 untuk amilum yaitu pada menit ketiga. Untuk amilodextrin pada menit ke-9. Untuk erythrodextrin pada menit ke-15. Dan glukosa pada menit ke-21. Pada tabung kedua, tidak diperoleh amilum. Pada menit ketiga, diperoleh amilodextrin. Pada menit ke-6, diperoleh erythrodextrin. Dan pada menit ke-9, diperoleh glukosa. Pada tabung ketiga, hanya menunjukkan glukosa pada menit ketiga.